Banyak perempuan muda di sekitar kita yang sedang mencari arah, mencoba langkah baru, dan membangun mimpi-mimpi mereka. Namun seringkali perjalanan itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi dari satu langkah kecil, langkah yang sederhana namun cukup untuk memulai perubahan. Suara Dara hadir sebagai ruang cerita bagi perempuan muda yang sedang berproses, yang sedang bertumbuh dan belajar untuk memulai dari hal-hal kecil. Bersama dengan saya, Safira Hamda, di episode perdana Suara Dara hari ini, kita akan mendengarkan kisah dua perempuan muda tentang bagaimana mereka memulai perjalanannya dari satu langkah kecil. Inilah suara-suara perempuan muda dalam aksi kecil berdampak. Di episode perdana Suara Dara hari ini, kita akan berbincang bersama dua perempuan muda dengan latar belakang yang berbeda namun sama-sama menarik untuk disimak. Untuk narasumber yang pertama adalah seorang perempuan muda yang pernah mendapatkan pendanaan bisnisnya dari United Nations Foundation mewakili wilayah Asia Pasifik, serta pernah mendapatkan apresiasi dari ASEAN. Terlibat di TEDx menjadi representatif Indonesia wilayah Jakarta Pusat, dan masuk top 250 proyek kemanusiaan UNESCO. Dan narasumber kita yang kedua adalah seorang pengusaha, perempuan muda yang membangun bisnis makanan Mochi Fuko. Bisnis yang saat ini telah mencapai omset puluhan juta rupiah per bulannya. Untuk itu, mari kita sambut Kak Darul Lavenda dan Kak Melani Kartika. Halo, selamat datang Kak Daru, selamat datang Kak Melani. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah hadir di Suara Dara hari ini ya. Oke pemirsa, tadi kita juga sudah sempat singgung sedikit mengenai background dari kedua narasumber kita. Oke, kalau gitu boleh aku masuk ke pertanyaan ya. Oke, mungkin aku akan mulai dari Kak Daru terlebih dahulu. Oke, Kak Daru Lavenda, kamu banyak terlihat dan terlibat di banyak isu sosial. Sampai juga pernah mendapatkan apresiasi di tingkat ASEAN. Betul. Oke, kalau kita flashback terlebih dahulu nih Kak Daru ya, apa sih Kak yang membuat kamu bisa sampai di titik ini? Boleh silakan diceritakan. Oke deh, sebenarnya kalau ditanya bagaimana perjalanannya, wah panjang banget ya. Oke. Karena startnya itu mungkin dimulai dari aku membawa isu tentang diri aku sendiri nih. Dari Oke. latar belakang, jujur aja nih. Aku adalah seorang perempuan dari latar belakang yang memang cukup diskriminatif terhadap perempuan gitu. Dan juga patriarki lah bahasanya gitu. Mungkin ini satu kata yang sensitif, cuman mungkin aku agak perhalus aja nih, kayak seperti diskriminatif perempuan itu cukup kental banget nih di bukan hanya keluarga aku, tapi memang lingkungan dari pertemanan, terus juga berbagai hal lah yang memang aku sering banget temuin, gak sekali, dua kali, itu udah ratusan kali mungkin kalau misalkan harus dijabarin gitu. Dan itu yang ngebikin aku tuh jadi termotivasi sebenarnya gitu. Kenapa? Karena memang muncul tuh pertanyaan-pertanyaan dari kecil. Kenapa ya aku harus didiskriminasi seperti ini sih? Kenapa sih perempuan tuh gak bisa maju? Kayak contoh, ayahku bisa jadi pemimpin. Yang notabene laki-laki. Terus juga banyak lah tokoh-tokoh yang memang kenapa mereka gampang banget gak dapat diskriminatif kayak perempuan. Sedangkan kalau perempuan tuh dikit-dikit gak becus tuh kerjanya, padahal belum kerja, belum dilihat gitu loh. Jadi itu yang bikin aku ngedorong bisa sampai di titik ini gitu perjalanannya gitu. Singkatnya ya gitu. Dan sebetulnya dari hal itu tuh bikin aku tuh ngerasa wah aku harus buat perubahan gitu. Aku harus buat impact gitu. Dan juga aku tuh pengen karena perubahan itu sendiri, aku ngerasa harus ada amarah gitu dari dalam diri aku gitu untuk ngegerakin itu semua gitu. Jadi muncullah prestasi-prestasi itu yang lagi aku jalanin sekarang ini. Gitu. Siap. Jadi awalnya mungkin dimulai juga dari UKM. Pernah ikut UKM di kampus juga?
Sebetulnya aku lebih ke eksternal sih, Oke, tapi eksternal. ada satu kegiatan juga yang mungkin lagi aku handle juga bareng dosen-dosen juga di sini, yaitu Satgas PPKPT, Oke, iya, iya. Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi bersama LDikti 3 dan Kemdikbud. Itu cukup membuat aku untuk terus berkembang juga di sana sih, seperti Oke, itu. oke, menarik sekali. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Kak Melani. Oke, Kak Melani, aku ingin tanya, selama perjalanan kamu dalam membangun bisnis Mochifuku, momen apa sih Kak yang bisa membuat kamu ini, membuat usaha kamu ini bisa berkembang sampai dengan saat ini? Boleh silahkan. Untuk awalnya yang pasti Mochifuku ini belum terlalu sebesar sekarang Oke. ya. Dimulai dari dapur kecil, dari rumah produksi yang kecil, terus sampai akhirnya itu banyak yang repeat order karena Oke. kita konsisten akan kasa dan juga pelayanannya, dan sampai akhirnya aku bisa dapat feedback yang positif untuk kayak percaya kalau misalnya bisnis ini tuh emang pantas untuk aku seriusin dan lanjutin sampai sekarang. Oke, jadi awalnya bisnis Mochifuku ini di rumah aja? Iya, Oke, di betul. rumah aja. Terus dijual di mana aja tuh Kak waktu awal pertama kali? Biasanya itu aku online, dulu tuh mulai dari online. Oke, online. Dari pre-order ke teman-teman, ke Oke. teman-teman kantor juga yang lain. Oke, jadi awal dari teman-teman, terus karena sudah banyak sekali yang repeat order, maka dari itu buka ya, mulai buka usaha seperti itu, lalu juga banyak di online shop seperti itu ya. Iya betul. Oke, oke baik. Lalu untuk Kak Melani dan juga Kak Andarun ya, di awal perjalanan kalian, perjalanan karir kalian, apa sih Kak satu momen yang membuat kalian ini yakin untuk menjalani semua karir ini? Boleh dimulai dari Kak Melani terlebih dahulu, silahkan. Untuk momen yang membuat aku pantas untuk menjalani karir ini karena aku melihat banyak banget yang suka akan produk aku. Oke, Terus aku melihat juga produk aku ini mempunyai potensi yang cukup besar karena Oke. belum ada sama sekali di Indonesia ini. Jadi aku percaya kalau misalnya kalau aku emang harus lanjut dan pantesin untuk bisnis ini untuk aku seriusin. oke siap. Oke, maka dari itu Kak Melani mulailah akhirnya seperti itu ya, ketika ke kampus ya, mahasiswa, lalu selain itu juga dilanjut berjualan seperti itu, berbisnis ya. Iya Oke, betul. kalau untuk Kak Laveda sendiri seperti apa nih Kak? Sebetulnya lebih ke karena aku ngerasa bisa percaya diri sampai di titik ini ataupun bergerak ke depan ya. Karena aku ngerasa banyak yang ngerasain hal sama kayak aku gitu. Banyak yang ngerasain isunya sama Oke. gitu. Tapi memang karena isunya sama itu mereka tuh banyak kehilangan arah gitu, nggak tahu bagaimana cara menanggulanginya atau mencari solusi atau making decision malah karena kan memang pada dasarnya dari turun temurun perempuan itu selalu di shut up gitu, nggak Betul. pernah untuk disuruh berbicara ataupun kayak karena terlalu perempuan lah bahasanya gitu. Jadinya kayak karena kamu perempuan kamu nggak perlu ngomong A, kamu nggak perlu ngomong B karena nggak sepenting itu gitu. Dan karena hal itu memicu kemarahan hal yang sama gitu jadinya. Dan aku ngerasa oh karena kita punya kemarahan yang sama, kita punya hal yang sama, itu makin bikin aku termotivasi dan yakin bahwa hal ini tuh bisa didorong secara bersamaan gitu, bisa bikin gerakan beramai-ramai gitu. Baik. Terus juga aku pun sebagai seorang perempuan juga bisa memotivasi perempuan lain untuk maju tanpa harus takut sendirian gitu. Oke, Jadi baik. aku yakin banget tentunya gak sendirian, kita punya perempuan-perempuan, ada banyak ya, ada jutaan sebenarnya perempuan di Indonesia Baik, ya baik. tentunya. Gitu, jadi itu sih. Oke, baik. Oke, menarik sekali bahwasannya Kak Laveda ini mau menyuarakan isi hati perempuan ya. Betul. Oke, kalau untuk Kak Melani sendiri, bagaimana sih Kak awal Kak Melani ini memulai bisnis sebagai seorang perempuan muda Kak? Awalnya pasti sulit karena banyak yang underestimate juga akan kayak ngapain sih perempuan berbisnis dengan serius kayak apalagi aku kan masih kuliah ya, pasti Betul. mahasiswa kayak udah kamu belajar aja, seriusin belajar kamu. Tapi aku mikir kayak setelah kuliah ini berarti tujuan aku apa? Tujuan Oke. aku pengen memulai apa? Terus aku emang suka banget dalam berjualan dan aku coba pas yang sebelum aku masuk kuliah kan ada libur panjang, aku coba untuk kayak aku jualan deh, Oke. coba jualan ini dan ternyata
bisa sampai sekarang, bisa kayak banyak feedback yang bagus, yang positif, dan siapa sangka juga aku bisa menjadi pelopor untuk bisnis-bisnis lain di Indonesia. Karena sampai sekarang tuh Mochifuku aku emang belum punya cabang, tapi banyak banget di luar kota ini, bahkan sampai ke Malaysia. Baik. Itu Mochifuku menjadi inspirasi bisnis bagi pembisnis lain. Baik, baik. Oke pemirsa, sungguh menarik sekali ya perjalanan karir dari Kak Melani dan juga Kak Laveda. Namun pemirsa, kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai perjalanan karir Kak Melani dan juga Kak Laveda. Tetap bersama kami di Suara Dara. Baik pemirsa, masih bersama saya di Suara Dara. Baik, Kak Laveda dan juga Kak Melani. Kita langsung masuk ke pertanyaan ya Kak. Oke boleh, aku mau tanya dari Kak Laveda terlebih dahulu. Baik Kak Laveda, sebagai perempuan muda dengan berbagai pencapaian yang kamu miliki saat ini, tentunya banyak orang yang hanya melihat dari hasil akhirnya saja. Ya oke, namun dalam perjalanannya, tantangan apa sih Kak, tantangan terbesar apa yang membuat kamu nih sanggup untuk menghadapinya sebagai perempuan muda? Silahkan. Oke, tadi sebenarnya udah ada beberapa ya yang aku mention di di awal ya iya, tadi. betul. Dan sebetulnya kalau yang the biggest-nya itu mungkin lebih ke konstruksi sosialnya sih, terus juga perspektif juga terhadap gender gitu. Karena kan memang jujur ini juga sempat aku sering banget diskusi dengan salah satu komisioner Komnas Perempuan dan dari Kemen PPA juga gitu. Memang terkait di Indonesia itu juga diskriminatif dan juga kekerasan berbasis gender juga masih tinggi banget gitu. Dan aku pun untuk maju atau lebih percaya diri untuk bisa ngedapetin hal-hal yang memang seharusnya manusia semuanya bisa dapat, gak harus berbasis gender aja gitu. Itu cukup berat karena diskriminatif dan konstruksi sosial yang selalu aku dapetin setiap aku berkegiatan di beberapa tempat dan berbagai hal lainnya gitu. Jadinya itu adalah tantangan besarnya yang bikin aku jadi kadang ngedown gitu. Kadang juga jadi nggak bisa ngebedain mana yang kata-kata bias dan mana yang kayak oh sebenarnya perempuan bisa gitu. Tapi karena adanya konstruksi sosial itu atau perspektif aku jadi kayak oh bener gak ya gitu perempuan tuh kayak gini. Jadi balik lagi nggak percaya diri lagi. Kayak gitu itu tantangannya gitu. Baik, aku lanjut ke Kak Melani terlebih dahulu ya. Tentunya sebagai perempuan muda ya Kak, apa sih yang membuat Kak Melani sendiri bisa bertahan sampai saat ini? Silahkan. Untuk bisa bertahan sampai saat ini itu pasti nggak mudah ya, karena tantangannya itu banyak banget, dari mulai modal, dari mulai keraguan akan diri sendiri, dan dari lingkungan sekitar. Cuma yang buat aku bisa bertahan dari sekarang ini, karena aku juga punya tanggung jawab kalau misalnya aku tuh harus menghidupi orang lain. Karena kan aku juga punya karyawan, dan aku harus gimana caranya aku bisa membantu karyawan aku ini juga untuk maju bersama. Jadi aku coba untuk mempertahankan bisnis ini dan untuk memperbesarkan bisnis ini sampai ke tahap selanjutnya lagi. Dari Kak Melani sendiri nih Kak, sebagai perempuan muda, gimana sih Kak Melani sendiri memanage karyawan kakak dalam membangun usaha Mochifuku? Yang pasti aku menganggap karyawan aku ini sebagai keluarga juga. Aku tidak kayak, bahkan sebenarnya karyawan aku ini rata-rata itu teman aku, teman yang dari sekolah lama aku. Aku meng-hire mereka, aku menawarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, bekerja sama dengan aku. Jadi aku tidak pengen ada namanya itu pangkat-pangkat. Aku pengen mereka menganggap aku juga keluarga mereka, yang dimana aku pengen menciptakan nyaman dalam bekerja. Baik, oke selanjutnya boleh aku tanya ke Kak Laveda terlebih dahulu. Baik Kak Laveda, dalam dunia sosial dan akademik, perempuan muda tentunya seringkali dianggap tidak serius dalam menjalaninya. Pernah nggak sih kalau dari Kak Laveda sendiri ini mengalami hal tersebut, dianggap atau dipandang seperti itu? Pernah tentunya wah tadi kan aku udah sempat juga nih mention kayak udah ratusan kali gitu, malah nggak kehitung justru. Dan dari
sisi sosial dan akademik itu sendiri sebetulnya contoh, aku kan memang mahasiswa bisnis nih. Dari mulai aku untuk menjalankan bisnis aja kadang banyak orang nggak percaya, nggak mungkin bisnis yang dipimpin oleh seorang perempuan tuh bisa maju, bisa sukses gitu. Adapun kata-kata atau yang mungkin masih diajari ya oleh para lecturer di Indonesia, mungkin nggak semuanya, mungkin ada beberapa yang aku nggak sengaja dengar pada saat itu adalah ketika bernegosiasi perempuan itu lebih menggunakan perasaannya katanya. Betul. Gitu. Terus juga itu udah termasuk diskriminatif karena nggak semuanya dong gitu, nggak semuanya dalam bernegosiasi perempuan itu juga menggunakan logika sama seperti manusia pada umumnya aja, menggunakan logika dan perasaan secara bersamaan sama dengan laki-laki itu seperti itu. Dan itu udah diskriminatif dalam ruang lingkup akademik sebetulnya gitu. Terus juga dalam bentuk sosial tentunya tadi yang udah aku mention beberapa kali juga terkait nggak mungkin seorang perempuan membawa perubahan gitu, membawa sebuah pergerakan yang bisa didengar oleh banyak orang, nggak mungkin, tabu. Terus juga nggak mungkin juga ini bisa nge-blow up ke banyak orang gitu. Pada faktanya sebenarnya perempuan itu mendengar, dia menerima informasi terkait pergerakan perempuan dan berbagai hal lainnya. Cuman untuk bergerak ke depan mereka tuh nggak punya step gitu. Memang perlunya dukungan dari keluarga, terus juga lingkungan pertemanan gitu, terus juga lingkungan pendidikan juga itu termasuk gitu. Yang bikin kita juga jadi percaya diri sebetulnya untuk apa? Untuk bisa bangkit nih, ikut bersama tadi, pergerakan bersama-sama, beramai-ramai gitu. Jadi perempuan gak sendiri sehingga bisa mematahkan tadi perspektif tentang negosiasi. Oh ternyata perempuan tuh yang tadinya dipikirnya ya, perempuan tuh bernegosiasi hanya menggunakan perasaan gitu-gitu. Sehingga ketika kita mematahkan perspektif tersebut, jadinya negosiasinya tuh, oh perempuan juga bisa bernegosiasi. Hal itu juga bakal mendorong tuh nanti ketika perempuan terjun misal ke dunia politik, dunia bisnis gitu, dan berbagai hal lainnya, karena perspektifnya udah mulai gitu diatur dari yang kecil-kecil dulu nih kita bangun gitu. Tapi bukan perempuan dong nih gitu yang bantu ngebersihin tadi ya perspektif buruknya. Tapi kita juga minta bantuan nih untuk para laki-laki juga gitu terkait perspektif ini tuh kalau bisa di laki-laki juga menanamkan perspektif yang baik gitu, nggak selalu dan melulu perempuan karena di otak mereka tuh adalah submisif gitu ya. Baik. Kayak submisif nih lemah gitu-gitu. Sebenarnya itu kan lebih ke posisi ya, bukan dari kepribadian seseorang itu sendiri gitu. Baik. Jadi itu yang perlu kita bangun dari ulang lagi dari awal sehingga apa? Sehingga nanti kesetaraan juga terbangun gitu kan. Terus juga nggak ada tuh yang namanya diskriminatif lagi. Baik. Gitu. Terus peluang untuk perempuan itu juga sama ratanya dengan peluang laki-laki gitu. Baik. Jadinya itu sebenarnya yang salah satu aku alami juga di sosial dan akademik gitu. Terus juga tantangan itu sendiri dan mungkin untuk saat ini masih diusahakan ya untuk terus maju bersama kayak gitu. Baik. Oke, jadi yang diharapkan dari Kalaveda sendiri sebenarnya baik dari perempuan dan laki-laki mempunyai kepentingan yang sama seperti itu ya. Kesetaraan gitu. Kesetaraan gender. Betul. Oke, baik. Terima kasih Kalaveda. Baik, aku lanjut ke Kak Melani terlebih dahulu. Oke, Kak Melani, sekarang mochifuku bisa dikatakan sudah cukup berkembang di kalangan masyarakat ya. Iya, betul. Oke, saat ini untuk gerai mochifuku sendiri sudah di mana aja nih Kak? Untuk sekarang mochifuku hanya punya satu gerai sebenarnya, cuma yang aku bisa bersyukur yang tadi aku bilang sebelumnya, mochifuku emang hanya memiliki satu cabang, tapi mochifuku bisa menjadi pelopor produk es mochi pertama di Indonesia. Oke. Ya, untuk gerainya di mana tuh Kak? Gerainya di Taman Sunter Indah, Jakarta Utara. Oke, di Taman Sunter. Tapi kalau di online gitu ada? Di online ada. Oke, jadi pemirsa nih, untuk pemirsa sekalian yang mau beli mochifuku, produk mochifuku juga bisa tuh ya, bisa offline ataupun online. Iya, betul. Oke, lalu dalam satu harinya biasanya berapa banyak mochifuku yang terjual?
perkiraan produknya mungkin kita punya banyak produk, cuma aku palingan mention yang best sellernya aja. Untuk es mochi sendiri itu bisa 200 sampai 300 cup per hari. Oke, 300 sampai 400 cup dalam satu hari ya. Oke. Baik, Kak Melani, bagaimana sih kamu sendiri membangun kepercayaan orang lain terhadap bisnis kamu? Sedangkan kan banyak banget mochifuku lainnya kan? Seperti apa, Kak? Sebenarnya untuk Mochifuku sendiri, Mochi Daifuku mungkin emang banyak banget, apalagi ada brand terkenal juga. Aku yang mulai dari brand kecil, gimana caranya untuk bisa menjadi brand besar juga, menandingi brand besar. Aku membangun kepercayaan di media sosial dengan aku selalu mengupload konten secara konsisten setiap hari. Kalau aku ingin menanamkan, walaupun emang aku gerai kecil, tapi aku mempunyai kualitas yang sama dan bahkan harganya itu lebih rendah. Oke. Jadi kayak orang pasti tertarik, oh kualitasnya dia premium tapi harganya lebih murah, coba dulu deh. Dan ternyata aku juga tingkatin dari pelayanannya juga, jadi orang yang datang jauh-jauh akan nyaman dan pas mereka coba rasanya dan ternyata enak. Jadi kayak membangun kepercayaan sendiri dan loyalty akan customer. Oke, kalau dari konten yang Kak Melani bangun nih, ya baik di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram, seperti apa Kak kontennya? Apakah dalam proses pembuatan mochi kuku atau dalam melayani customer? Seperti apa? Dalam melayani customer. Jadi kayak aku juga bisa belajar juga dalam dunia konten. Kalau misalnya konten yang emang sekarang lagi booming itu, kalau untuk dalam dunia bisnis, gimana caranya si pembisnis ini atau kita melayani customer secara langsung. Pasti ada berbagai customer yang memiliki beda-beda sifat dan lain-lain, beda-beda kesukaan, dan kayak gimana kayak kita melayani customer tersebut. Oh kan suka nih lihat beginian gitu. Baik, terima kasih Kak Melani dan juga Kak Laveda. Ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini ya. Tentunya ini juga sangat menginspirasi bagi para pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun di studio. Oke, pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, tetap di Suara Dara. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Safira Hamdah di Suara Dara. Pemirsa, di segmen ini kita akan bermain games dulu nih Kak. Dan untuk gamesnya adalah games this or that. Seperti itu ya. Jadi rulesnya, oke aku bacakan rulesnya terlebih dahulu. Nanti aku akan menyebutkan beberapa kata dan kalian akan pilih salah satu kata. Seperti itu, dan nanti dijawab secara berbarengan. Dimana nanti aku akan hitung mundur terlebih dahulu, lalu Kak Melani dan juga Kak Laveda jawab secara bersamaan, oke? Boleh. Oke baik, untuk kata pertama, takut gagal atau takut tidak mencoba? 3, 2, 1. Takut tidak mencoba. Oke, pertanyaan kedua, mengikuti standar atau jadi diri sendiri? Jadi diri sendiri. Oke siap. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir adalah didengar atau dipahami? Dipahami. Oke, ternyata kompak sekali nih kedua narasumber kita. Mereka mempunyai perspektif dan pandangan yang sama. Oke, Kak Laveda dan juga Kak Melani, boleh kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Oke, aku mau tanya ke Kak Laveda terlebih dahulu ya. Oke, untuk Kak Laveda, rencana apa ke depannya untuk Kak Laveda? Silakan. Oke, untuk aku sendiri rencana kedepannya sebetulnya tadi yang title aku yang baru disebut di awal banget tuh tadi tuh kayak dapat pendanaan dari United T-shirt Foundation, itu sebenarnya baru didapetin di tahun 2025 pertengahan gitu. Dan untuk saat ini itu bakal menjadi rencana aku, perjalanan aku di tahun 2026 untuk ngebangun komunitas aku. Jadi itu nanti bentuknya dalam sebuah komunitas yang dapat pendanaan, terus aku akan menjadi sociopreneur nih rencananya ke depan gitu. Jadi ingin membangun sebuah komunitas yang berisikan sebuah orang-orang yang menganut inklusivitas gitu, dan tentunya nantinya aku akan memperbesar komunitas aku karena dari beberapa tahun belakangan ini aku selalu menggait relasi ya, dan lagi ingin membangun partnership yang lebih besar, mungkin nanti bisa ikut terjun
barangkali gitu harapannya di tahun 2006 ke depan bisa bekerja sama dengan pemerintah juga gitu. Oke, iya, semoga. Ataupun dengan lembaga internasional lainnya selain United Nations gitu kan juga banyak gitu. Oke. Jadi rencananya akan ke sana sih seperti itu. Oke, Kak Laveda, menarik sekali ya. Bahwasannya ke depannya ini Kak Laveda ingin memperluas Betul. memperluas sosial seperti itu, komunitas-komunitas supaya Relasi agar lebih besar Oke, gitu. betul. Supaya juga bisa menyuarakan isi hati perempuan. Betul, Oke. kesetaraan gender sih lebih tepatnya Oke, ya. gitu. Oke, siap. Baik, Kak Melani. Untuk rencana pengembangan bisnis Kak Melani selanjutnya ini apa ya? Yang pasti aku ingin memperluas pengembangan Mochifuku ini, dan aku punya rencana untuk membuka bisnis lain setelahnya. Dan aku bervisi misi untuk memperkembangkan atau memperluas lapangan kerja. Oke, namun pemirsa di depan kita ini sudah ada produk dari Mochifuku itu sendiri. Oke, boleh ya aku perkenalkan kepada pemirsa sekalian? Oke, boleh Kak Melani dijelaskan terlebih dahulu. Untuk Mochifuku ini adalah salah satu menu yang apa nih Kak? Biar para pemirsa Ini sekalian. sebenarnya menu baru dari Mochifuku. Oke. Jadi orang lain kan terkadang Mochifuku kayak mochi semua nih. Oke, Dan aku betul. berinovasi buat yang tidak konsepnya mochi, tapi tetap Banyak ada varian. banyak variannya. Dan ini tuh produk baru, yang satunya itu sago mango dan yang satunya itu es coffee jelly. Es coffee jelly dan sago mango. Iya, betul. Oke. Baik pemirsa, Kak Melani dan juga Kak Laveda, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, aku ingin tanya dulu nih, bisa nggak Kak Melani dan juga Kak Laveda memberikan tips nih kepada para pemirsa sekalian, apa sih tips untuk para perempuan muda untuk percaya diri dan juga bisa maju di bidangnya masing-masing? Boleh dari Kak Laveda terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri yang udah dari langkah yang nggak percaya diri dulu nih, sehingga bisa ke titik ini percaya diri dan punya banyak experience juga ya gitu. Mungkin lebih ke teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba apapun yang teman-teman udah lihat nih di depan mata. Jangan sampai jangan sampai dihirauin gitu, jangan sampai kayak nanti aja deh daftarnya, jangan sampai hal itu malah dipatok ayam tuh bahasanya, itu gimana ya, kayak nanti malah kelewat, bukan jadi rezeki kamu gitu, bukan jadi kesempatan kamu. Jadi kalau bisa ambil apapun yang ada di depan kamu, semuanya coba, jangan merasa kayak ini kayaknya bukan passionku, ini bukan tempatku, ini bukan latar belakangku. Jangan pernah mikir kayak gitu, apapun coba, belajar secara mandiri, belajar dari orang-orang sekitar kamu. Belajar itu penting, gak harus secara teori, tapi secara lapangan itu juga perlu gitu. Jadi pokoknya tetap jadi diri kamu sendiri juga, jangan sampai ngikutin standar orang lain, jadiin diri kamu adalah standar bagi orang lain. Oke, gitu. pokoknya pesan singkat dari Kak Laveda sendiri, kalau ada kesempatan diambil, pokoknya kalau ada kesempatan di depan harus segera diambil. Jangan sampai kelewatan seperti itu ya. Oke, siap. Oke, tadi sudah aku dengar dari Kak Laveda, boleh aku tanya dari Kak Melani sendiri seperti apa nih Kak? Kalau aku yang pastinya kalau dalam dunia berbisnis yang pasti jangan gampang menyerah ya. Karena kalau misalnya dari dulu aku gampang menyerah, Mochifuku nggak bakal bisa sebesar sekarang. Dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau misalnya kamu nggak keluar dari zona nyaman, kamu nggak bakal tahu, oh ternyata passion aku bisa di sini, passion aku bisa di sini. Ternyata capability aku tuh bisa lebih dari ini. Untuk itu jangan takut keluar dari zona nyaman, sama jangan gampang menyerah. Oke, pesan singkat dari Kak Melani bahwasannya jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena siapa tahu awal itu adalah passion kalian. Betul. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Kak Melani dan juga Kak Laveda. Tentunya pada segmen ini menjadi penutup di episode Suara Dara. Oke, baik. Terima kasih Kak Laveda dan juga Kak Melani atas cerita yang tentunya sangat berarti nih bagi kita semua. Demikian episode perdana Suara Dara. Semoga dialog hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Safira Hamdah, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.